Toxic sendiri ini kan artinya racun kan ya. Iya. Sesuatu yang beracun. Nggak ada kejujuran, terus nggak mau ngomong satu sama lain, komunikasinya juga kurang. Akhirnya kita Iya. berantem, sama-sama nggak ngerti apa yang dimau, sama-sama nggak bisa memahami. Hai semuanya. Kembali lagi di Felicia Podcast, di mana di sini kita akan terus membahas hal-hal yang pastinya relate dengan kehidupan kita para Gen Z ini, ya nggak sih? Oke, di awal tahun ini ya, kita mau membahas satu topik yang menarik, tapi juga agak sedih. Kenapa? Menarik kesedih. Iya, Padahal menarik, awal tahun sedih. ya. Iya, awal tahun harusnya happy-happy kan ya, harusnya happy-happy. Tapi kali ini apa yang terlintas di pikiran kalian saat dengar kata-kata toxic relationship nih? Wow, berat tapi kali ini ya. Nah, apa nih yang terlintas di pikirannya Lia dan Cia nih dengar kata-kata toxic relationship? Hubungan yang nggak sehat. Hubungan yang nggak sehat. Bener kan? Oke, Cia? Nggak bisa jadi diri sendiri. Nggak bisa jadi diri sendiri. Oke. Nggak sehat tuh soalnya. Oh, oke. Nah, toxic relationship ini namanya relation ya. Menurut kalian apakah ini cuma bisa berlaku antar pasangan atau juga di luar pasangan juga sering terjadi nih yang namanya toxic relationship? Saat cerita bertemu dengan fakta, let's find the truth. Teman. Iya, teman. kan? Keluarga juga menurutku bisa sih. Setuju, Iya keluarga kan? itu juga. Hmm. Karena menurutku juga dimulai dari rumah nggak sih kadang ya. Kayak misalkan nih broken home. Tapi itu kan berarti kan juga termasuk toxic relationship kan. Iya. Nah, terus nih ya, dari toxic relationship nih kadang itu juga menguras energi banget nggak sih? Oh, Padahal kita nggak, contoh ya, misalkan dalam keadaan rumah yang itu tadi, broken home. Pasti di dalam rumah itu, walaupun kita nggak ngapa-ngapain aja, rasanya tuh kayak, kenapa energi ini selalu habis di rumah? Keserap kan? ya. Iya, kayak rasanya keserap kan. Makanya nggak, maksudnya banyak anak-anak muda mungkin yang lebih suka nongkrong di luar. Oke. Mungkin Itu relate buat Iya, relate Gen Z kan sih. ya. nggak relate sama. Oke. Dia Karena tidak, aku iya, rumah. karena rumahnya juga mungkin keadaannya tidak bertemu dengan orang-orang yang membuat dia toksik ya. Jadi itu juga mungkin membuat nyaman di rumah. Tapi kalau udah dari rumah aja toksik, kira-kira kan pasti jiwanya butuh healing nih. Iya. Harus cari di mana kan kayak gitu kan. Iya. Nah, jadi kali ini kita mau membahas tentang toxic relationship nih. Nah, itu tadi ya, kita kan udah bahas tentang bagaimana toxic relationship itu ternyata nggak cuman ada antara pasangan nih ya, antara cewek atau cowok enggak, tapi juga dalam keluarga, juga dalam pertemanan nih kata Cia tadi. Kira-kira Cia ada sedikit pengalaman apa nih kok langsung bilang teman? Iya. teman. Iya ya, dipikir aja kayak relation tuh selalu pertemanan gitu. Oh, oke. Nggak menjurus ke pasangan ataupun menjurus ke keluarga gitu. Jadi terbesitnya langsung pertemanan. Nah, kira-kira pernah nggak Cia dalam pertemanan Cia selama ini nih, kayaknya kok pernah sih yang ngerasain namanya toxic ini? Kayaknya nggak pernah. Kalau aja kan kalau misalnya berteman nggak banyak ya. Nah, temen cukup 2-3 orang tuh cukup buat aku. Oh, oke. Karena kalau buat aku kalau misalnya kita berteman lebih dari 2 atau 3 orang pasti muncul yang namanya toxic. Oh, dia bisa ini jaga nih ya, jaga apa ya, boundaries, istilahnya boundaries itu bisa menjaga. Kira-kira temen ini bakal bikin aku toxic nggak ya, atau gimana? Berarti kamu bisa jaga nih ya. Benar-benar. Nah, kalau Lia nih, Kalau ngomong-ngomong soal pertemanan aja ya, ini aku juga punya pengalaman di mana terjebak di toxic relationship itu tadi. Jadi aku pengen gitu punya banyak teman, karena aku sendiri kan orangnya introvert, jadi susah banget punya teman kan. tuh siapa sangka dia gitu? Ya kan. Terus tapi aku nyoba pada saat itu pengen punya banyak teman gitu. Ternyata banyak yang nggak cocoknya, banyak ya akhirnya jadi nggak sehat gitu loh, banyak cekcok dan segala macam, ngomongin ini di belakang, ngomongin itu di belakang. Terus akhirnya kan
aku bingung kan, nggak jadi diriku sendiri juga. Aku harus berpihak kemana yang nggak bisa, karena itu dalam satu pertemanan gitu. Oke, berarti kalian yang relate boleh komen juga di bawah nih. Punya nggak teman yang atau lingkungan mungkin yang membuat kalian merasa toxic nih ya? Toxic sendiri ini kan artinya racun kan ya? Iya. Sesuatu yang beracun, kadang juga entah itu membuat yang kita bahas tadi kan membuat energi habis. Nah, berarti apa ya? Maksudnya relation itu juga bisa mempengaruhi bukan antara kita dan dia aja ya, tapi sekeliling kita ini juga bisa Tuh. kena dampak dari Benar. toxic relationship Iya. ini tadi. Nah, berarti kan sesuatu yang bahaya nih. Iya. Nah, kira-kira awal mulanya terjadi yang namanya toxic relationship ini apa sih menurut Cia dan Malia ini? Ketidakjujuran. Oke, Wah, iya ketidakjujuran. bener. Itu nomor 1. Silakan. Ya, ketidakjujuran. Oke, berarti kalau ada yang namanya tidak jujur, berarti kan ada sesuatu yang dikomunikasikannya nih kurang nih ya. Berarti setuju nggak kalau toxic relationship itu juga bisa bermula dari yang namanya komunikasi? Iya. Kalau komunikasinya saling salah paham satu sama lain, akhirnya jadi toxic kan ya. Akhirnya jadi sesuatu yang harusnya nggak hal kecil kayak gini. Contoh nih ya, hal kecil kayak gini harusnya nggak ribut gede nggak sih? Tapi kan ribut besar. Jawanya keluar. Seharusnya nggak sampai ribut besar nggak sih? Tapi cuman karena mungkin ada ego di situ kan ya. Jadi kayak kadang kan kita sendiri aja kalau ya kita berteman lah ya bertiga nih. Kadang kan ada kalanya kita ada yang mau lebih menang sendiri, ada yang mungkin egonya lebih tinggi. Jadi ya namanya berarti komunikasi itu juga harus harus benar-benar dibangun sampai ya jangan sampai ada salah paham, karena ya kayak aku tadi itu jadinya ada gosip di belakang, ngomongin di belakang, dan itu nggak baik sih menurutku. Iya benar. Jadi kalau bisa kejujuran. Belakang aja langsung ngomong di depan itu lebih baik sih karena kami kayak gitu punya teman. Apa gunanya kalau kita punya teman tapi kita nggak jujur? Ya sebenarnya nggak usah punya teman. Kalau misalnya kamu punya teman, kamu mau menjadi satu hubungan sama teman atau sama pacar kayak gitu ya, ya harus ada yang namanya kejujuran. Kalau nggak ada ya nggak usah, mending kamu sendirian aja. Sesimpel itu. Oke, sesimpel itu. Supaya nggak usah ada toksik ya. Oke, setuju. Ya sebenarnya toksik itu ada bermula ya sebenarnya dari diri masing-masing sih. Diri masing-masing mau memunculkan toksik itu atau enggak gitu. Kalau enggak mau memunculkan itu ya harus kesepakatan kita jujur sama-sama jujur biar sama-sama enak gitu kan. Jadi kan itu mengurangi tingkat toksik dalam satu hubungan kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya dari awal nggak ada kejujuran, terus nggak mau ngomong satu sama lain, komunikasinya juga kurang, ya udah mending bubar barisan jalan. Oke nih, berarti kira-kira hubungan toksik ini bisa disembuhkan nggak ya? Karena kan sering kali ya kita dengar cerita teman kita, biasanya hubungannya udah toksik udah diputus aja. Kalian setuju nggak dengan statement bahwa hubungan toksik itu harus diputus atau mungkin ada cara untuk memperbaikinya nih? Bentar ya, kalau misalnya diputus, kalau misalnya sama keluarga itu menurutku nggak mungkin. Nah kan, kalau mungkin ya sama temen oke lah, sama pasangan oke. Terus kalau misalnya udah menikah, ya kan, terutama terus kita keluarga kakak adik kan ya nggak mungkin diputus gitu. Jadi menurutku ya gimana caranya biar komunikasi itu tadi harus benar-benar dibangun. Cari salahnya di mana gitu. Jangan koreksi orang juga sih, menurutku koreksi diri sendiri. Iya. Ya dikasih obat ya. Biar racuni lah. Nah menarik ini ada kata-kata dikasih obat nih dari Cia. Kira-kira menurut Cia apa obatnya itu Cia? Kalau misalnya ada racun, kalau misalnya nggak mau langsung dihilangin racunnya ya dikasih obat kan. Iya. Apa ya obatnya ya? Mungkin obat penawar nih. Kalau biasanya kan istilah racun itu kan kalau nggak didetoks dikasih sesuatu yang mengurangi dampak dari racun itu untuk menyebar kemana-mana. Maybe dari yang tadi disampaikan sama Lia deh. Berarti kasih obatnya salah satunya nyembuhin diri sendiri. Maksudnya nge-review diri sendiri daripada kita menyalahkan orang lain, tambah membuat perkara lebih besar. Mending kita koreksi diri kita sendiri. Itu obat nomor 1 yang paling ampuh kayaknya ya. Kita harus koreksi, sadar bahwa memahami lah, lebih ke memahami bahwa kayak
maksudnya hubungan apa salah satu dari hubungan ini misalnya dari keluarga kayak gitu ya. Mungkin aku kurang dewasa atau kayak gimana. Maksudnya ngoreksi diri kita sendiri ya. Sebelum kita langsung ngejudge ke orang lain kayak gitu. betul. Itu mungkin salah satu obat yang bisa kita maksudnya bisa kita lakukan kayak gitu. Atau bisa juga nih, karena misal aku pernah juga kan berantem gitu ya sama Iya. adikku gitu. Itu apa ya yang salah, itu pasti aku cari tahu gitu. Oh, ternyata yang salah itu ya bukan dia aja, aku juga kayak kurang ngasih perhatian gitu loh. Maksudnya kurang ngerti apa yang dia mau. Akhirnya kita Iya. berantem, sama-sama nggak ngerti apa yang dia mau, sama-sama nggak bisa memahami satu sama lain itu. Ya, jadi perlu kita ngasih sesuatu dulu ke orang itu baru bisa berlaku baik ke kita, akhirnya jadi hubungan yang sehat. Kalau kita ngasih sesuatu yang jahat, sesuatu yang buruk, pasti dibalas buruk, akhirnya jadi toksik. Itu sih. Iya, betul. Berarti dalam hubungan itu ada yang namanya timbal balik. Bener. Karena nggak enak nggak sih, misalkan kita misal nih ya mencintai seseorang tapi dia nggak mencintai balik nih, atau mengasihi seseorang tapi dia nggak mengasihi balik nih, itu kan kayak apa ya? Kok kita sendiri sih yang effort, kok orang ini yang aku apa ya? Maksudnya mau aku sayangi, mau aku kasihi, mau aku mengerti, mau aku pahami, kok dia kayaknya nggak ada timbal balik ya ke aku, pasti itu akan capek kan ya. Iya. Ya, tinggalin aja lah. Lanjut lagi misalnya keluarga Nah, bisa iya. juga, nggak bisa Kalau ditinggalin. case, kalau case kan nggak bisa ya, masa mau pisah kakak kan nggak mungkin kan ya, atau mungkin sudah menikah nih, udah terlanjur nih bertahan misalkan 5 tahun, terus tiba-tiba masa cerai kan Nggak mungkin. iya, kan nggak mungkin kan. Kalau sudah memulai ya lanjutkan itu sampai selesai. Iya, benar. Nah, yaitu mungkin ya itu ya harus ada yang namanya timbal balik kayak gitu. Jadi kalau misalkan nih kalian dari awal udah kiranya kita kayaknya nggak bisa apa ya? Nggak bisa bersatu. Iya. Atau kita kayak ya ini untuk hubungan pertemanan atau pasangan mungkin ya. Kayaknya ini di awal udah nggak kelihatan titik terang. Bukan titik terang ya, maksudnya untuk bertahan dalam jangka waktu panjang kayaknya nggak bisa sih. Jadi mending ya betul kata Cia tadi, udah nggak usah aja kali ya. Cut off ya. Iya, apalagi ini berlaku untuk kalian yang sorry ya, hubungan beda agama. Jadi kalau sudah tahu tidak memungkinkan, jadi nggak usah tadi lanjut. Nggak usah dipaksa-paksa gitu. Nanti jadinya itu toksik, kalian saling menyakiti satu sama lain ya. Terus ya, itu seharusnya cuma 2 orang tuh, antara cewek sama cowok. Tapi nanti merempetnya ke keluarga. Iya betul. Iya kan? Wah, akhirnya malah toksik juga di keluarga, dia yang jadiin toksik itu. Betul. Awalnya nggak apa-apa nih satu keluarga, tiba-tiba karena mungkin ya dia masih dalam masa-masa apa ya kenal apa dunia percintaan atau apa, akhirnya dia membuka gerbang yang namanya toxic relationship di dalam rumahnya sendiri. Nah, jadi ya itu juga harus apa ya kita jaga juga kayak gitu. Nah, terus menurut kalian juga terbentuk nih yang namanya relationship ya. Itu tadi kan bukan hanya antar 2 orang, tapi antar lingkungan ataupun komunitas berarti kan juga bisa. Biasanya itu orang tertarik itu karena apa? Maksudnya tertarik untuk membangun relation itu karena apa sih awalnya mungkin? Kalian misalkan contoh, kalian mau berteman karena aku awalnya itu karena apa sih? Cocok. Oke. Kalau Lia mungkin. Ada kesamaan hobi mungkin ya. Oh, iya. Cocok, Li. Iya, Nah, cocoknya dalam hal hobi kayak gitu. Oh, berarti ada apa ya? Maksudnya hal-hal yang kesamaan gitu ya. Hal-hal yang sama mungkin misalkan tertarik sama misalkan nih ya, aku nih tertarik sama hal-hal yang lucu kayak gitu. Nah, Cia ini kan juga tertarik sama hal-hal yang lucu kan. Nah, mungkin kayak Lia hobinya sama mungkin nyanyi kan, sama-sama suka nyanyi kayak gitu. Nah, jadi biasanya tuh ada terbangun yang namanya hubungan ataupun relation itu kalau sama-sama saling menarik gitu, kayak magnet gitu kan. Kalau ketemu apa ya istilahnya? Iya, langsung klop, Nyambung gitu. Iya, nyambung gitu. Itu biasanya bisa bertahan lama. Gitu. Betul. Nah, jadi ya mungkin
segini dulu mungkin ya pembahasan kita tentang toxic relationship itu tadi. Jadi toxic relation itu tidak cuman berlaku antara pasangan ya, tapi ternyata keluarga itu juga bisa ada yang namanya toxic relationship ya kan. Jadi nggak mungkin kan hubungan keluarga diputus. Iya, benar. Jadi ya bagaimana kita berusaha untuk, ya itu tadi yang Lia bilang kan, harus belajar memahami. Cia tadi juga bilang harus ada kejujuran. Nah itu sesuatu hal yang kadang kita nggak sadar loh, untuk melakukan hal itu tuh penting ternyata ya untuk menjaga hubungan supaya gak jadi toksik. Nah oke, kalian boleh komen juga di bawah mau bahas apa lagi nih kira-kira di next week ataupun minggu-minggu yang akan datang, biar kita bahas dengan apa ya, maksudnya dengan POV dari berbeda, ada dari sisi keluarga, ada dari sisi pertemanan, rumah. Nah, jadi kita tunggu nih ya komen di bawah. Nah, terus jangan lupa juga untuk apa? Cek Like, comment, share, subscribe. Di semua akun sosial media kita ya. Guys, ya di bawah ya, cek di bawah langsung ya. Oke, see you on the next episode, V. Bye. Let's find the truth.